Yo, halo cuy, kembali lagi dengan gua di zona game. Kali ini gua mau ngasih tahu buat kalian yang masih bingung gimana sih cara dapetin Road Wisdom ya. Nah, jadi buat kalian ya yang belum tahu Road Wisdom itu kayak gimana sih. Nah, jadi gua di sini kasih tahu Road Wisdom itu bukan dibeli ya guys ya, tapi di craft cuy. Nah, jadi bro, untuk dapetin Wisdom Road ini tuh menurutku apa ya, nggak susah-susah juga sih. Dan Wisdom Road ini tuh mempunyai pasif bro ya, pasif apa tuh namanya, pasif 1 kali XP atau kan 2 kali XP gitu. Nah, jadi ini cocok banget buat kalian yang lagi farm XP ya. Nah, oke, kita langsung aja caranya gimana. Oke, jadi pertama kalian ke Ancient Isle ya, kita ke Ancient Isle dulu bro. Oke, kita ke Ancient Isle, kita coba cek dulu ya guys ya, bahan-bahan apa aja sih yang harus kita butuhkan untuk membuat apa tuh namanya Wisdom Road ini ya. Nah, jadi bro, Wisdom Road ini tuh menurutku cukup easy juga sih, nggak kayak Road of Eternal King ya. Karena kalau Road of Eternal King itu kan tahu sendiri lah ya, seberapa seberapa apa tuh namanya, seberapa susahnya gitu loh. Makanya di sini gue mau ngasih aja yang mudah dulu ya, ngasih tips yang mudah cara dapetin Wisdom Road bro. Ya, kita coba cari dulu untuk ke atasnya ya. Ya elah. Oke. Kok ngelag banget ya? Bentar guys. Iya cuy, ngelag banget coy. Oke lah, gue di sini kayaknya gue skip dulu cuy, apa tuh, biar gue sampai di arah sini dulu ya, di atas itu. Oke, gue skip dulu guys ya. Oke cuy, gue udah sampai sini. Tadi kita apa tuh muter-muter cari arah ke atasnya dan ternyata itu di situ ya. Oke lah, lanjut aja. Di sini kita langsung aja cek di road crafting ini ya. Nah, di sini bro itu kan ada beberapa road yang bisa crafting gitu, tapi tergantung level kita masing-masing gitu. Contoh kalau semisal road Voyager ini kita harus level, kalau nggak salah tuh 500 atau nggak berapa gitu guys ya, setahu 500 kalau nggak salah. Terus yang ini itu tuh 650 dan yang ini 750 guys ya. Nah, di sini gue mau ngasih tahu untuk cara dapetin ini ya, Wisdom Road ini. Jadi sebenarnya easy aja. Kalian pertama harus butuhin yang namanya Magic Treat. Buat yang belum tahu, kalian pasti udah sering lah dapat Magic Treat. Dan di sini gue mau kasih tahu guys, bahan-bahan pertama itu adalah Magic Treat, dan ini Magic Treat gue tuh ada 1956. Dan ini emang bener-bener gila bro, karena Magic Treat emang se-easy itu buat didapetin ya. Oke, lanjut ke bahan yang kedua. Itu tuh ada yang namanya apa itu tadi, bentar ya, kita coba cek dulu bro. Ruby ya. Oke, Ruby ini menurutku cukup susah juga guys kalau ini ya Ruby. Tapi ya mumpung gua di sini mempunyai 3 Ruby, jadi gua masih bisa lah ya buat crafting road itu. Dan untuk dapetin Ruby ini bro, itu tuh kita dari jatuhnya meteor. Dan untuk apa tuh, chance-nya itu dapetin Ruby ini tuh besar banget ya. Jadi easy lah buat dapetin Ruby kayak gini doang lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia bro, Mythical Driftwood ya. Mythical Driftwood, yang belum tahu Mythical Driftwood itu bentuknya kayak gini bro. Tuh, pelangi gitu ya, rainbow gini, kelap-kelip gitu kan. Nah, untuk cara dapetin ininya itu kalian harus membutuhkan rod yang bernama Mythical Rod ya. Mythical Rod ini itu tuh seharga 110.000 kalau nggak salah, 110.000 ya kalau nggak salah. Dan ini tuh mutasinya mythical guys ya. Nah, jadi ini saran gua, daripada kalian ngapres apa tuh namanya Driftwood sampai dapat mythical itu pasti susah banget cuy. Mendingan kan pakai ini ya. Dan untuk bahan-bahannya aku akan kasih tahu bro cara dapetin semuanya itu ya. Kalau yang mana tuh namanya tadi, yang Ruby itu dapatnya dari sini bro ya. Bentar, kita keluar dari ini dulu, kita skip dulu lagi sih. Oke cuy, gue udah keluar di sini ya. Nah, jadi ini dia tempatnya yang biasanya kita sering tabrakan perahu ya. Nah, oke lah. Di sini tuh ada shipwrecknya. Nah, kalian ke sini. Nah, itu kan tempatnya kayak gini, bro. Nah, itu ada orang itu kan naik perahu lah atau bot lah ya. Oke, buat. Nah, di sini kalian ke sini. Nah, ini dia, bro ya. Dan kalau semisal meteornya kalian belum jatuh atau belum spawn meteornya, kan bisa pakai totem meteor. Nah, untuk yang belum tahu gimana sih cara beli meteor
meteor totem ini. Jadi meteor totem ini itu harganya cukup cukup apa tuh namanya, agak mahal lah ya, 75.000 doang sih sebenarnya. Nah untuk apa tuh namanya pembeliannya nanti aku akan di next videonya aja cuy ya. Oke, dan kita coba panggil dulu meteor totemnya. Dan nanti kalau kalian bisa lihat nanti dari atas bro akan ada meteor ya cuy ya. Dan saran gua kalian jangan dibawa meteor cuy, karena bisa meningsoy ya. Makanya gua nggak apa tuh namanya ngejauh dikit. Nah ini dia. Oke ya. Dan yap, kita dapat ametis bro. Ternyata bro ya. Kita coba lihat ametis gua. Ametis. Biarin lah. Ruby penting udah ada. Oke. Nah, jadi untuk dapetinnya kayak gitu, bro. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kita lanjut yang kedua itu magic trade. Magic trade itu gampang sih sebenarnya, kalian pasti udah punya lah ya, nggak perlu lah. Pasti aja cuy ya. Masa nggak mungkin gitu. Dan untuk yang belum tahu dapatnya gimana sih bang, dapatnya gimana? Nah untuk dapetinnya itu kalian cukup mancing biasa aja guys ya, kayak farming level gitu kan, cukup gitu-gitu aja cuy. Nanti tiba-tiba dapat sendiri gitu. Paling kalian mancing beberapa jam bisa dapat 100, 300 gitu kan. Nah itu makanya itu cuy, itu tuh cuma apa tuh easy doang lah ya hitungannya. Dan untuk yang paling menurut gue susah ya, itu tuh adalah ya kan tahu sendiri, itu adalah mythical driftwood tadi. Untuk mythical driftwood tersebut aku saranin buat kalian mancingnya ikutin aku ya guys ya. Di sini kan ada beberapa pulau nih, ada beberapa pulau. Nah kalian ikuti arahku. Nah itu kan ada Sandstone Island tuh bro, dan kita ke Sandstone Island dulu ya. Iya sih Sandstone Island, kita harus ke Sandstone Island. Dan ingat kalian harus wajib mempunyai guide yang bernama bentar sabar, kan tuh harus wajib cuy. Guide-nya namanya tuh apa ya kalau nggak salah itu yang bentuknya kayak sampah gitu guys ya pokoknya. Nah ini dia namanya gearbox, karena ini tuh bakalan keseringan dapat kayu gitu kan, tapi yang bermutasi gitu. Nah makanya dari itu kita langsung aja cara dapetinnya. Nah kita udah sampai di mana nih, Sandstone Island ya. Nah kalau kalian bisa lihat di sini, nah ini kan ada orang nih, ini kan ada orang. Nah ini si brightnya. Nah ini dia tempatnya cuy, kalian pergi ke atas tangga sini aja cuy ya. Oke, kita langsung aja bro ke atas ini. Nah oke, setelah kalian sampai sini kalian jangan ke Merlin cuy, tapi ke arah kiri ya. Nah kalau yang belum tahu nih, aku agak apa tuh namanya agak besarin dikit bro ya. Ini kan ke tempat kita tadi nih. Nah kita ke sini, jalan ke sini, arah mana nih, kanan ya? Iya kanan sih. Oke sini muter aja. Nah setelah sampai sini kita langsung dari bawah sini. Nah ini kan ada bentuk lubang gini ya guys ya, atau gua lah ya. Kita langsung aja turun ke bawah set, dan yap kita mancing di sini. Dan untuk itu jadi gua di sini skip aja cuy, karena videonya kelamaan ya kalau gua dapetin itu. Jadi gua apa tuh namanya skip sampai gua bisa dapat ya. Oke, kita akhirnya udah dapat mythical driftwood ya. Ini menurutku cukup easy juga bro dapetin mythical driftwood. Nah oke, sesudah kita dapetin mythical driftwood guys ya, kita langsung aja pergi OTW ke Ancient Island lagi bro ya. Dan yap, ini menurutku tuh easy juga sih cuy, apa tuh nge-crafting wisdom rod kayak gini. Soalnya tuh banyak banget cuy ya yang pada ngeluh gitu kan dapetin mythical driftwood gitu. Aduh, padahal saya jadi ini cuy sebenarnya cuy. Oke lah ya, kita daripada tanpa basa-basi kita langsung aja coy, kita ke arah apa tuh namanya Andanisla dulu ya. Oh ya, di sini apa tuh namanya, buat kalian yang mau dibuatin tutor cara dapetin apa tuh namanya golden silver atau ikan-ikan seperti kalian bisa DM aku ya, karena setelah pengalaman itu tuh aku sering nggak dapet ya. Dan jadi buat kalian yang mau nanya-nanya boleh cuy, silakan aja di kolom komentar ya bro ya. Oke, kita ke Andanisla dulu bro. Oh ya BTW buat kalian nih ya yang masih main fish, yang belum tahu gitu kan gimana sih
secara awal-awal main gitu kalau bingung. Nah, nanti kapan-kapan akan gue buat tuh ya videonya ya, dan mungkin di next video lah ya, karena ini gue lagi waduh oke lah. Paling males sih guys kalau kayak gini-gini sih. Oke lah ya, ke arah mana nih, kita ke sini dulu ya. Wah, ini di Aurora bro. Oke, kita langsung aja ke ya elah. Bentar bro, bentar cuy ya. Nah oke, kita langsung aja ke arah sini ya, seperti biasa gitu kan. Kita ke, kok nggak bisa sih. Nah, kita ke arah apa tuh, gerbang Anjanisla. Nah, buat kalian yang juga masih bingung, bang itu gimana sih, kok punya aku nggak kebuka gitu gerbangnya, woi itu gimana gitu. Nah, ini tuh sebenarnya itu ada caranya juga guys untuk buka gerbang Anjan Archive itu ya. Nah, gua nanti bakal buat gimana sih cara membuka gerbang Anjan Archive ya. Nah, jadi makanya dari itu jangan lupa kalian subscribe ya cuy ya, agar tidak tertinggal video selanjutnya ya bro ya. Oke, kita langsung aja ya bro ya, kita ke arah sini. Oke, kita udah sampai. Kita langsung aja menuju ke gerbang ini ya, ke Anjan Archive ya bro ya, kalau bisa kita sebut. Oke, kita dari arah sini aja karena nge-lag banget cuy servernya. Nggak tahu ini server mana ini. Kurang paham cuy ya kalau masalah server aku. Oke lah ya, kita langsung aja crafting ya. Nah, di sini oh ya, kalian harus butuh uang 50.000 juga ya guys ya, dan ya kita langsung crafting cuy. Nah, kita langsung dapetin yang namanya Wisdom Rod bro ya, dan ini dia penampakan dari Wisdom Rod tersebut bro. Jadi menurutku emang bagus juga sih ya Wisdom Rod ini, apalagi kalau kita pakein skin ya. Wow, itu tuh gila banget cuy. Jadi ini bagus lah ya, dan ini tuh kalau kalian bisa baca bro, di sini tuh mana nih ya. Nah, setiap kita menangkap ikan itu akan mendapatkan bonus XP ya bro ya. Nah, jadi tuh kalau nggak salah itu berapa persen ya, 5% atau 80% ini guys. Gue juga kurang tahu sih bahasa Inggrisnya ya. Dan oke lah, mungkin segitu aja bro untuk dapetin Wisdom Rodnya. BTW jangan lupa follow, jangan lupa subscribe ya guys ya, subscribe sama like dan share ke teman kalian yang belum dapat Wisdom Rod cuy. Oke,